teman-teman semua. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang cara kelola uang. Ya. Kenapa ini penting? Ya, karena ya pertama kita punya uang, ya, yang jumlahnya ya kalau karyawan dapat jumlahnya fix begitu ya. Kalau yang wirausaha ya business owner misalnya, meskipun dia memiliki bisnis tetapi cara pengelolaan yang baik dalam sebuah perusahaan itu harus ditetapkan jumlahnya buat si business owner. Apakah dalam bentuk gaji ya? Kalau gajinya kurang ditambahkan dengan prive misalnya setiap bulan berapa ya, supaya pengeluaran di dalam perusahaan itu terkontrol dengan baik. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya pengeluaran pribadi bulanan yang jumlahnya juga perlu kita kontrol ya. Supaya ya tidak seperti di pantun tadi ya, tanggal 20 sudah habis. Baik teman-teman, silakan yang masih baru datang mengisi tempat-tempat yang tersedia. Bagusnya yang baru datang tempatnya di depan ya, tempatnya di depan yang baru datang. Nah jadi diharapkan setelah mengikuti kajian pada hari ini ya, kita menjadi tahu pentingnya kita mengelola uang dan kita tahu bagaimana caranya mengelola uang tersebut. Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kita untuk mengelola uang yang kita miliki ya. Pernah belajar, pernah dengar perintah Allah untuk mengelola uang? Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana dzalika baina qawama. Yang artinya Allah ya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah antara yang demikian. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala di sini telah memberikan panduan ya kepada kita sebagai umat Islam ya, untuk membelanjakan harta itu tidak berlebihan dan juga tidak kikir ya. Tidak berlebihan dan tidak kikir. Tidak apa Bapak Ibu semua? Tidak berlebihan dan juga tidak kikir. Tapi di tengah-tengah antara itu ya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu semua kita menjadi memiliki harta yang bermanfaat ya, yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di samping itu Bapak Ibu semua, teman-teman Magnet Rezeki Center, di dalam surat Al-Isra ayat 27 Allah juga berfirman, Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu, orang-orang yang mubazir adalah saudaranya syaitan. Biasanya kita kalau bilang mubazir itu cuma asosiasinya ke makanan. Makanannya sisa, mubazir. Padahal ya banyak hal dalam kehidupan kita yang coba nanti kita teliti ya. Apakah dalam kehidupan kita itu mengandung sifat-sifat sebagai pemboros ya. Kita coba lihat ya. Dan kata Allah di sini, wa kana syaiton li rabbih kafura, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Kalau tadi Mas Bubah sampaikan saya sebagai saudara Pak Nasrullah sebagai founder Magnet Rezeki ya. Artinya hubungannya dekat. Kalau Mas Bubah sama Pak Nasrullah dekat juga, tapi bukan saudara ya, tidak sedekat saya begitu. Nah, bagaimana kalau yang mubazir, yang melakukan sifat mubazir,
tindakan mubazir itu dikatakan ikhwana syayatin, saudaranya syaitan. Ya. Saudaranya syaitan, maka saudara syaitan ini ya dekat dengan neraka, ya. Luar biasa ternyata Allah mensifati, ya, orang yang boros, orang yang mubazir itu dengan ikhwana syayatin, dengan saudaranya syaitan, ya. Kenapa? Ya nanti kita coba bahas di berikutnya, ya. Jadi Bapak Ibu semua, karena orang yang boros ini, ya, orang-orang yang mubazir ini, ya, itu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak diperlukan, tidak berguna, ya. Akhirnya ketika ingin mengeluarkan uang, ya, untuk keperluan yang sangat berguna, itu merasa tidak ringan, merasa berat sekali, ya. Contohnya, ya, misalnya kita punya uang 100.000 nih atau 20.000 nih, ya. Punya uang 20.000. Ketika kita ke masjid mau memasukkan uang 20.000 ke dalam kotak infak di masjid, berat apa ringan? Rasanya berat, ya. Tidak ringan, ya. Rasanya tidak ringan. Tapi kalau kita pergi ke mall, ya, makan bakso, pesan bakso di mall sama es teh manis, mungkin ditambah apa lagi, itu bisa habis sampai 70.000, ya. Ya. Terasa uang keluarnya lebih mudah di mall, gitu, ya. Tapi kalau di masjid uang tidak mudah untuk bisa keluar ke kotak infak. Nah, sehingga akhirnya hal-hal yang positif itu sangat tidak banyak kita lakukan, dan uang itu justru sebaliknya habisnya untuk yang tidak positif, Nah, jadi Bapak Ibu semua, uang yang tidak dikelola dengan baik, ya, ini akan menjadi penghalang bagi rezeki kita. Kenapa? Ya. Karena itu tadi, kita senantiasa melakukan dosa. Sedangkan kita tahu bahwa perisai rezeki adalah dosa, ya. Maka itu, yuk kita coba belajar bagaimana cara mengelola uang. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat nanti tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba, ya, sampai nanti dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama tentang umurnya, ya, kemana dihabiskannya, ya, tentang umurnya kemana dihabiskannya. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dibelanjakan. Dan yang keempat tentang tubuhnya, untuk apa digunakannya. Bapak Ibu semua hadirin yang dimuliakan Allah, dari 4 hal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ini, hanya harta yang ditanya 2 kali. Yang pertama, dari mana diperoleh, ya, dengan cara bagaimana dapatnya, ya, apakah dengan cara halal, ya, dengan cara bekerja kemudian dapat upah, ya, dapat gaji, ya, ataukah berusaha, ya, dapat hasil, dapat keuntungan, ataukah ditambah dengan adanya hasil dari penggelapan, hasil dari korupsi, ya, hasil dari hal-hal yang diharamkan Allah, atau bagaimana. Ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan yang kedua, kemana uang ini dibelanjakan, ya. Apakah untuk dibelanjakan di jalan Allah, ataukah dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi dua pertanyaan ini yang akan ditanya tentang harta nanti di hari kiamat, ya. Maka mulai coba kita periksa, ya. Saya tahun lalu, ya,
itu eh, ini saya mau cerita ya sedikit ya. Saya diperiksa tentang laporan pajak ya. Jadi dapat surat panggilan pemeriksaan ya, kemudian diperiksa ya tentang pajak ya, ada sesuatu yang harus diklarifikasi ya. Alhamdulillah data-data yang saya punya itu lengkap ya. Saya print buku rekening ya, rekening saya ada 5, saya kumpulin semua 5 buku rekening itu ya, selama 1 tahun ternyata transaksinya cukup banyak, jadinya bukunya tebel ya, lumayan tebel. Saya ingat satu-satu, ini saya dapat dari mana, ini saya beli buat apa, saya bikin keterangan. Lalu dari situ saya jadi teringat dengan peristiwa ini nanti nih, ketika dimintai pertanggungjawaban tentang harta. Masya Allah, saya diperiksa tentang pajak yang setahun aja, bukan 1 tahun, tentang pajak yang nggak banyak ya, cuma 1 bulan ya, kejadian transaksinya cuma dalam 1 bulan. Kemudian saya ambil semua buku rekening saya periksa satu persatu, ini uang dari mana, buat apa, uang dari mana, buat apa. Kan saya harus mempersiapkan jawaban ketika nanti menghadapi pemeriksa ya. Itu saya membuat rinciannya saja bisa sampai 3 hari ya. Itu baru apa yang kita ketahui di dunia ya. Dalam hati, Masya Allah, ini baru pemeriksa pajak nih ya, baru pemeriksa pajak yang mau memeriksa. Ternyata sudah saya mempersiapkannya sedetail itu. Meskipun sampai di sana ketika itu ya, apa yang sudah saya buat tadi nggak ditanya sih gitu ya. Tapi paling tidak persiapannya sudah saya buat. Nah, bagaimana nanti di akhirat ketika bukan cuma ingatan kita yang kita pergunakan, tapi nanti tangan kita juga akan bicara, memberikan kesaksian tentang untuk apa uang kita pergunakan. Mata kita juga akan bicara, kaki kita akan bicara kemana uang itu dibelanjakan ya. Tubuh kita nanti juga akan berbicara, menjadi saksi dan seterusnya. Hisabnya panjang ya. Makanya Abdurrahman bin Auf digodain sama Rasulullah ketika lagi kumpul-kumpul kayak begini nih, kumpul-kumpul, Rasulullah bilang nanti di hari kiamat ya, Abdurrahman bin Auf ini masuk surga paling belakangan ya. Kenapa? Karena hisabnya hartanya ya, karena saking banyak yang hartanya Abdurrahman bin Auf saat itu, hisabnya paling lama ya. Yang lain udah selesai dihisab, ditanyain tentang harta ya, udah tinggal terakhir yang tentang tubuhnya. Ini Abdurrahman bin Auf masih mentok, hartanya belum selesai ditanyain ya. Sampai ya Abdurrahman bin Auf itu merasa kaget dan gelisah ya, padahal cuma dibercandain sama Rasulullah. Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi di kajian kali ini saya ingin memberikan tips ya. Jadi ada 4 tips yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, buat perencanaan keuangan bulanan ya. Di Magnet Rezeki Center yang hadir ini, saya mau tanya nih, siapa yang sudah mempunyai perencanaan keuangan atau anggaran bulanan? Boleh angkat tangannya? Siapa yang sudah punya? Nggak ada ya? Mas Farhat, Mas Rizky, Mas Sopyan ya, tepuk tangan dong buat mereka. Ini yang milenial belum punya. Milenial, yang kolonial belum punya. Ya. Orang keuangan, orang keuangan. Siapa? Mana Indah? Ada nggak Indah? Oh ada. Oh, pantesan. Ya. Jadi kita penting untuk membuat perencanaan atau membuat daftar anggaran ya, pengeluaran bulanan ya. Setidaknya pengeluarannya saja ya, dianggarkan buat apa. Jadi
kita coba klasifikasi ya. Klasifikasikan anggaran keuangan bulanan itu kita bagi dua. Yang pertama anggaran rutin dan yang kedua anggaran yang tidak rutin. Coba kita klasifikasikan dulu. Yang pertama anggaran rutin itu misalnya zakat, infak ya. Kalau yang penghasilannya masih di bawah 7 juta itu belum kena nisab untuk zakat profesi ya. Di mazhab yang lain tidak ada zakat profesi ya. Silakan nanti tinggal mengikuti mazhab yang mana ya. Untuk yang kurang dari 7 juta sebaiknya tetap menganggarkan infak ya. Kenapa? Karena infak itu bukanlah mengurangi harta tetapi dia menambah harta ya. Kemudian yang kedua, kita coba buat anggaran untuk biaya rumah tangga. Biaya rumah tangga misalnya biaya listrik bulanan, ya. Kalau ada tagihan air PDAM, ya. Ini buat yang sudah berumah tangga, ya, yang sudah punya rumah sendiri, sudah berpisah dari rumah orang tua, ya. Kemudian apalagi biaya bulanan, BPJS. BPJS sekarang ya harus masuk ya. Yang tidak dipotong dari gaji ya, maka BPJS harus dianggarkan, disiapkan karena dia sifatnya bulanan ya. Kemudian biaya pendidikan ya. Yang sudah punya anak ya harus menyiapkan anggaran pendidikan ya. Nanti akan terasa ketika anak sudah mulai berusia 4 tahun, sudah mau masuk TK, nah sudah mulai terasa tuh. Ya, yang belum punya anak mungkin masih yang sudah punya anak tapi masih kecil ya, masih 2 tahun itu belum terasa. Tapi ketika sudah masuk tahun keempat beda sekali rasanya ya. Kemudian biaya hiburan. Biaya hiburan ya, bukan liburan, hiburan ya. Atau healing kalau istilah anak-anak sekarang. Ya healing ya Retno ya. Healing ya. Kemarin sempat bahas itu ya. Kayak misalnya beli beli kopi ya. Sesekali kopi-kopi yang bermerek ya, kopi kenangan misalnya atau Starbucks ya. Terus tapi niatnya healing, bukan gaya gitu. Nah, niatnya healing itu masuk dalam kategori ini ya. Tapi dianggarkan sesekali. Biaya transportasi ya, biaya berangkat ke kantor ya, atau ketika punya otomotif, punya mobil, punya motor, ini kadang-kadang ada ya di antara orang-orang ya, dia melihat kayaknya punya mobil enak nih, padahal ya secara kemampuan atau secara pemasukan itu sebetulnya belum cukup untuk bisa memenuhi segala kebutuhan mobil. Tapi dipaksakan untuk tetap punya mobil. Akhirnya ya biaya servis ya, bulanan ganti oli ya, kemudian ada spare part yang harus diganti, itu nggak bisa ditutupi ya. Contohnya ya kayak Crazy Rich di Tuban lah ya kemarin tuh. Mereka dapat uang gusuran, terus kemudian dipergunakan untuk beli mobil, tapi nggak mikir untuk biaya maintenance, perawatan setiap bulan yang harus dikeluarkan sekian juta setiap 1 atau 2 bulan kalau sering dipakai ya, atau paling tidak biaya bensinnya begitu. Nah, jadi ini dimasukkan ke dalam biaya rutin, zakat atau infak ya, biaya rumah tangga, biaya pendidikan, biaya hiburan ya, biaya transportasi atau otomotif ya. Di beberapa planner financial planner ini membuat porsi-porsinya, seperti misalnya biaya rumah tangga itu besarnya adalah 40%. Nah, kemudian biaya pendidikan itu besarnya 5-10% ya. Tergantung dari setiap orang memandang tentang pendidikan seperti apa dan bagaimana visi pendidikan terhadap anak-anaknya ya. Kemudian biaya hiburan ya sekitar 5% ya. Biaya transportasi ini
tentatif sesuai dengan berapa jauh ya, seberapa besar jarak antara rumah dengan kantor atau keperluan setiap bulannya ya. Ditambah nanti ada pos yang lain begitu ya, yang harus disiapkan untuk dana cadangan. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ini harus disiapkan ya. Jadi dari sekarang coba dibuat ya kebutuhan dalam setiap satu bulan itu, kebutuhan rutinnya apa saja. Nah, kayak Mas Farhat tadi ya sudah bikin, Mas Rizky, Mas Sopyan ya, itu jadi sudah tahu nih setiap bulan anggarannya berapa. Jadi tanggal 20 duitnya masih ada. Iya. Nah, baik Bapak Ibu semua. Sedangkan biaya-biaya yang tidak rutin itu seperti misalnya sewa rumah buat yang sudah berkeluarga, pisah dari orang tua, yang ngekos ya. Kayak di sini Mugi misalnya ngekos ya. Itu ada biaya sewanya ya. Kemudian ada pajak ya tahunan. Kurban ya. Biaya mudik. Nah, mudik kadang-kadang nggak dimasukin nih dalam anggaran kita. Biaya liburan sama biaya masuk sekolah. Nah, biaya-biaya yang tidak rutin ini kan keluarnya bisa sekali dalam setahun, bisa kadang-kadang ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kayak liburan mungkin perlu 3 kali ya setahun. Nah, ini dibuat anggaran-anggarannya. Kalau untuk teman-teman yang penghasilannya itu bulanan ya, besarnya teman-teman fix misalnya memasukkan angka fix ya, katakan misalnya ya penghasilan 5 juta rupiah ya, maka dianggarkan 10%-nya untuk biaya-biaya tidak rutin ya. Jadi sebesar 500.000 ditabung untuk biaya-biaya tidak rutin ini, kemudian dibagi-bagi. Oh, untuk pos sewa sekian, kurban penghasilan 5 juta mungkin belum bisa berkurban kalau memang belum ya. Kemudian biaya liburan ya sekian, biaya masuk sekolah belum punya anak ya misalnya, dan seterusnya. Sehingga 12 berarti berapa tuh? 60 ya, 60 juta. Setahun 60 juta, betul ya? Enggak dong, 6 juta, kan 500.000 tadi. Ya. Tadi saya nggak tepat nyebutnya ya. Saya nyebutnya 5 juta tadi ya. 500.000 dikali 12 berarti 6 juta. 6 juta tinggal dibagi-bagi nanti tuh. Sewa rumah berapa ya, atau ngekos berapa. Kalau ngekos bulanan ya. Iya ya, ngekos bulanan ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan ya, tergantung. Nah, teman-teman semua, ini yang perlu kita buat ya. Jadi perencanaan keuangan ya. Namun nggak cukup cuma ini ya. Nanti di akhir saya akan sampaikan yang berikutnya. Yang kedua adalah kita gunakan jurus kerangkeng. Wah, ada yang sudah paham? Ya, ada berapa tips atau pertanyaan yang harus kita miliki ketika menggunakan jurus ini? 10 ya, ada 10 pertanyaan ya. Kenapa sih uang mesti dikerangkeng ya? Kalau kita ibaratkan ya, uang ini seperti hewan misalnya ya. Hewan itu kalau kita biarkan dia keluar dari kandangnya, maka dia akan pergi kemana-mana ya. Pergi kemana-mana ya, bisa liar dia pergi kemana-mana ya. Sama ya, seperti halnya hewan, kita perlu mengkerangkeng ya hewan itu supaya bisa diam aja di dalam kandang ya, atau tetap ada di situ. Uang juga begitu, perlu kita kerangkeng supaya enggak pergi kemana-mana uangnya ya, tidak bocor kemana-mana. Nah, sehingga untuk itu kita perlu untuk membuat 10 pertanyaan ya. Dalam jurus kerangkeng uang ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah sudah ada planningnya ya, ketika mau membeli barang. Kita mau beli handphone misalnya, apakah sudah ada rencananya mau beli handphone? Kalau belum, maka ya sudah, lewati dulu handphone yang ada, pakai dulu sampai
maksimal. Kalau ternyata handphone saya sudah lemot, sudah harus diganti, maka barulah kita perlu untuk merencanakan, ya, mengagendakan penggantian handphone. Yang kedua, pertanyaan berikutnya, kalau pertanyaan satu sudah lewat, apakah ada dananya? Nah, dananya nggak ada, ya sudah, tunda dulu. Ya, ternyata dananya ada, ya, maka okelah, ya, sudah masuk jadwalnya liburan, misalnya, sudah masuk jadwalnya liburan. Ya, kita punya jadwal setahun 4 kali liburan misalnya, atau 3 tahun liburan per 4 bulan. Ini bulannya sudah jadwalnya liburan. Kemudian kita periksa, oh ya, dari 6 juta tadi yang kita anggarkan, ternyata sudah ada sekitar 1 juta, ya. Posnya buat liburan ada 500.000. Ada dananya, ya. Sudah direncanakan, bolehlah kita liburan, ya. Yang ketiga, kita tanya, ya, kalau 2 poin ini sudah, apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan? Ya. Kalau dia kebutuhan, maka ya kita beli atau kita laksanakan. Tapi kalau baru sekedar keinginan, tunda dulu, ya. Yang keempat, apakah bahaya kalau nggak dibeli? Ya. Wah, udah stres nih, ya. Harus liburan. Sudah jadwalnya, uangnya ada, dan memang kebutuhan, ya sudah, jalan, ya. Tapi baru bulan kemarin liburan, uangnya nggak ada, nggak direncanakan, ternyata kepengen ngelihat di Instastory ada orang yang baru liburan di kafe yang baru dibuka, diskonnya gede katanya, 50%, ya. Pengen liburan ke sana, healing ke sana, ya. Nah, bahaya nggak kalau nggak dibeli? Iya, lagi stres misalnya. Lagi nggak, pikiran lagi nggak tenang, ya. Apakah cara healingnya begitu, ya? Kalau memang ternyata enggak, masih bisa di undur, ya sudah, kita undur, ya. Pertanyaan yang kelima, kalau 4 pertanyaan ini ternyata oh ya, ini butuh nih kita, bahaya kalau tidak dibeli, ya. Apakah ada produk atau jasa pengganti yang lebih ekonomis? Ya. Sekarang produk-produk elektronik ada yang KW Super, KW1, KW2, KW3, KW4, KW5. Ya. Tapi hati-hati juga beli barang KW. Ya. Ada yang bagus, ada yang juga malah jadi pemborosan. Ya. Barang KW, wah ini murah, sudah dibeli nggak dipakai. Kenapa? Karena baru dipakai sebentar sudah nggak berfungsi. Nah, Bapak Ibu semua, jadi cari barang-barang yang lebih ekonomis, ya. Kalau ternyata nggak dapat barang yang lebih ekonomis, ya, dengan kualitas yang sama atau turun sedikit, dan kita memang tetap membutuhkan, ya sudah, kita beli barang yang kita cari tadi. Kemudian masuk ke pertanyaan ke-6, apakah ada cara lain, ya, yang lebih ekonomis, ya. Misalnya kita punya barang ini, ya, kemudian kita pengen beli barang yang lebih, misalnya kita punya barang TWS misalnya, ya. TWS apa singkatannya? True Wireless Sound, ya. Ya, True Wireless Sound, ya, kalau nggak salah. Nah, kita punya barang ini, kemudian kita pengen ganti, upgrade yang lebih bagus misalnya, ya. Nah, cara yang misalnya ini harganya beli 500.000, kemudian kita pengen beli yang karena kita sudah pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 5 ini sudah ya semua, ya. Kita pengen yang lebih bagus, ya. Karena kebutuhan kita. Harganya 1 juta, ya. Cara yang lebih ekonomis gimana? Kan kalau kita beli dengan harga 1 juta, keluarlah uang dari kantong kita 1 juta. Padahal tadi uang di dompet berapa? Uang di dompet ada berapa tadi? 1 juta. Ya, balik ke pantun tadi, ya. Padahal kalau kita hanya beli, keluar uang 1 juta. Nah, bagaimana caranya? Ya, barang yang ada ini, ya,
dilepas ya, dijual dengan cara jual barang second. Sekarang jual barang second gampang kok, di marketplace ada ininya ya, ada sarananya gitu ya. Dijual dengan harga 200, akhirnya dapat uang 200.000, yang tadinya mesti keluar 1 juta jadi cuma keluar 800.000. Nah, itu cara lain yang lebih ekonomis. Pertanyaan ketujuh berikutnya, kalau 1 sampai 6 sudah ya semua ya. Apakah beli barang ini bisa ditunda? Bisa nggak ditunda? Ternyata masih bisa ditunda. Udah ya, masih bisa tunda 1 bulan. Oke, kita tunda bulan depan. Ternyata mendesak, harus bulan ini dibeli. Ya sudah, kita beli. Ya. Kalau pertanyaan 1 sampai 7 iya semua, masuk ke pertanyaan 8. Apakah bisa menghasilkan uang lebih setelah membeli ini? Ya. Meningkatkan produktivitas misalnya. Kita lebih produktif ya. Ketika punya sarana ya, atau punya gadget yang lebih optimal. Misalnya HP kita sudah mulai tidak cepat ya, ganti-ganti aplikasi tidak cepat ya. WA keluar sendiri. Sekarang versi WA itu sudah yang keberapa gitu ya. Jadi saya punya HP juga, HP yang iPhone 6 itu sudah nggak kompatibel dengan WA sekarang. Baru buka loading keluar ya, akhirnya sudah nggak dipakai tuh HP ya. iPhone 6 itu, iPhone 6 saya masih saya pakai sampai sekarang, masih saya gunakan dari tahun 2016. Berapa tahun tuh ya? 6 tahun ya, 6 tahun. Nah itu seandainya saya juga beli HP pengganti 2000 berapa kemarin, 2001 ya. Jadi 5 tahun saya pakai ya. Sepanjang ini belum bisa ditunda, sepanjang masih bisa saya pakai, maka saya nggak pakai HP yang baru. Nah seperti itu. Jadi kalau kemudian ketika kita memutuskan untuk beli HP yang ini akan meningkatkan produktivitas. Buat saya loading yang perlu 5 detik itu ya, itu mengganggu produktivitas saya ya. Maka berarti produktivitas itu adalah nilai lebih ya, bisa menghasilkan nilai lebih buat kita, atau bahkan bisa menghasilkan uang. Oh, dengan adanya HP yang baru bisa misalnya sekarang banyak tuh buat teman-teman yang masih milenial ya, ada namanya aplikasi Gaweo misalnya ya. Itu aplikasi promosi ya, kita sebagai marketer marketer lepas ya, mempromosikan, sekedar promosi bisa dapat poin, nanti dapat uang ya. Kemudian apabila pertanyaan 1 sampai 8 iya semua, masuk ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-9. Apakah beli barang ini bisa memberikan manfaat permanen atau cuma sesaat ya? Kalau ternyata manfaatnya permanen, oh ya bagus. Tapi kalau ternyata manfaatnya cuma sesaat, ya kita tunda dulu ya. Ternyata manfaatnya cuma sesaat. Dan yang terakhir, jangan bawa uang cash ya. Coba periksa dompetnya ya, seberapa banyak ya, berapa persen ya dari uang gaji bulanan ya, dari uang bulanannya ya. Tapi ini di tanggal 20 ya, nggak usah diperiksa. Yang harus diperiksa nanti kalau tanggal ya, awal bulan ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 tuh dilihat dompetnya ya. Jangan bawa uang cash yang banyak di dalam dompet. Buat diri kita itu harus mengeluarkan effort lebih ketika harus belanja secara tunai ya. Di mall apalagi. Ya, saya juga begitu. Di dalam dompet saya paling isinya cuma 500.000. Ya, di dalam dompet saya cuma 500.000. Cuma cukup buat beli bensin sama ya uang laki lah istilahnya ya. Kalau istilahnya bapak-bapak tuh ada uang laki ya. Ya buat jajan-jajan apa gitu kan, buat apa, makan, traktir temen gitu ya. Seperti itu. Ya, yang bermanfaat ya. Terus kalau sudah habis isinya
ya sudah tinggal 100.000 top up, ya tarik dari ATM 300.000, jadi uang sisa 400.000, begitu aja. Jadi satu bulan itu bisa ke ATM berapa kali gitu, 4 sampai 5 kali, tapi isinya pengeluaran kita jadi lebih hemat, ya. Karena apa? Kalau uangnya banyak, saya pernah ngisinya banyak, top upnya lebih dari anggaran biasanya begitu ya. Ternyata ke ATM-nya juga durasinya sama, jadi kan lebih banyak keluar ya. Nah makanya kita jangan bawa uang cash kalau kemana-mana ya. Uangnya simpan aja di ATM ya. Kurang apa namanya, kurang happy misalnya ya, kurang dapat inspirasi ya. Ya karena liburan itu memberikan banyak inspirasi. Nah, jadi Bapak Ibu semua, inilah 3 tips ya. Dan yang terakhir adalah hindari perisai ya, perisai rezeki, yaitu dosa ya. Dengan banyak kita menghindari dosa, maka insya Allah Allah akan memberikan kita rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka ya. Jadi buat teman-teman ya, dan buat kita semua yang merasa penghasilannya, oh saya penghasilannya tetap cuma segitu-gitu aja ya, ini mesti diperbaiki mindsetnya. Sementara tadi ya, penghasilan kita segitu-gitu aja, sementara pengeluaran kita ya harus kita batasi, dan kita masih punya keinginan sedikit nih yang biaya-biaya tidak rutin yang kita pengen anggarkan ya. Misalnya kita pengen umroh ya. Ada di sini yang pengen umroh? Semuanya mau kan? Tapi apakah sudah mempersiapkan dananya buat umroh?
Sudah niat, ya. Lalu bagaimana caranya? Padahal dia biaya yang keluarnya tidak rutin, ya. Apakah menunggu nanti, ya kapan ada penghasilan uang kaget, ya, yang tiba-tiba uangnya besar cukup untuk umroh atau bagaimana? Nah, meskipun kalau kita di magnet rezeki, kita tetap memasukkan itu sebagai LOP kita, kita tetap memasukkan umroh ke dalam impian kita, dream kita, ya, mencanangkannya, ya, meskipun penghasilan kita rasanya kok nggak mungkin buat bisa umroh misalnya, ya, tetap kita salah satu ikhtiarnya adalah nabung, ya, ya, kita bikin tabungan umroh, masukinlah setiap bulan misalnya berapa, 100.000, 100.000, 100.000, 1 tahun 1.200.000, ya. Umroh biayanya berapa? Misalnya berapa biaya umroh, Mas Aang? Berapa? 35 juta, ya. 1,2 juta 35 juta berarti berapa tahun, ya. Itu matematika manusia, ya. Tapi kalau matematikanya Allah nggak begitu. Kita dilihat tuh niatnya. Sudah nabung, tiba-tiba ujuk-ujuk mak beduduk. Suddenly ternyata ada yang ngajak umroh secara gratis, ya, seperti Pak Haris, ya. Alhamdulillah beliau dapat rezeki, ya, umroh secara gratis. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Haris, ya. Ya. Nah, satu lagi Mas Sahid, ya. Ya, alhamdulillah salah satu staf kita di sini namanya Sahid, itu mendapatkan hadiah atas ketekunannya, ya, atas salah satu kinerja, ya, dipandang ini salah satu yang berprestasi, makanya diberikan hadiah umroh. Padahal Mas Sahid ini kerja baru berapa bulan, ya? Belum lama, ya, baru sebentar kayaknya. Baru sebentar. Alhamdulillah mendapatkan hadiah umroh gratis nanti di bulan September. Masya Allah. Ya, kita kasih tepuk tangan buat Mas Sahid dan juga buat Magnet Rezeki yang memberikan hadiah kepada beliau, ya. Tepuk tangan lagi dong. Baik, hadirin sekalian, itu tadi, ya, 4 tips yang bisa saya bagikan buat teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita, ya, untuk mengelola keuangan kita, sehingga akhirnya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mubazir, pemboros, ya. Dengan begitu Allah mendekatkan kita dengan syaitan, ya, jangan sampai, nauzubillah. Penutup nih, saya mau kasih pantun lagi, ya. Pergi ke mall niat cuci mata, nah, tapi di dompet sudah ada jurus penjaga. Yang tadi loh, yang 10 jurus tadi itu masukin di dalam dompet. Lihat ini itu tidaklah tergoda. Nah, uang 1 juta tersisa, ya. Pantun kedua nih buat milenial. Scrolling di marketplace katanya lagi iseng aja. Jurus kerangkeng uang kini sudah punya. List barang di keranjang dipilah-pilah, yang di check out cuma yang bermanfaat aja. Nah, demikian, ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, ya, atas penyampaian yang tidak tepat, ya. Semoga Allah mengampuni kata-kata saya yang tidak tepat ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, ya. Silakan, mungkin dari teman-teman yang ada di MRC dan juga teman-teman yang ada di Facebook, ya, di online. Kalau ada pertanyaan kita coba diskusi. Silakan dari ikhwannya, Mas Acing, ya, Mas Acing.
Aris Cing. Mas Arif Cing ya. Yang pertama. Kemudian yang perempuan ada satu. Maria, mau tanya aja. Silakan. Di Facebook ada. Oke, baik. Silakan, Mas Arif. Di Facebook ada yang bertanya, kalau penghasilan berapa itu tadi? 25 juta apakah sudah kena zakat? Ya. Ya. Kalau penghasilan 25 juta tentu sudah kena zakat ya. Zakat profesi ya, besarnya 2,5% dikeluarkan setiap bulan ya. Kalau batasnya tuh nisabnya itu sekitar 7 juta ya. Sekitar 7 juta. Di bawah itu belum kena wajib zakat, di atas itu wajib zakat ya. Silakan Mas Arif. Oh ya boleh, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tips kerangkengnya kuat sekali, Ustaz. Jadi istilahnya itu kalau kita dikerangkeng dengan 10 kerangkeng yang begitu kuat, insya Allah ini akan aman. Yang membuat aman adalah kerangkengnya karena yang kuat. Pertanyaannya adalah, itu kita memahami ujung kerangkeng tadi, kadangkala yang membuat kita jadi semakin galau adalah daftarnya, daftar yang ini begitu loh. Jadi kerangkengnya udah 10 macam kuat banget ya. Cuma daftarnya kan tanda petik misalkan nih ada 5 macam kebutuhan semua nih. Kebutuhan 1, kebutuhan 2, kebutuhan 3, kebutuhan dan seterusnya. Ya mungkin ada gadgetnya Ustaz. Kalau pos biaya tadi sebutkan banyak tuh. Cuma gimana caranya ya kerangkengnya aman tapi pos pendapatannya juga bertambah Ustaz. Posnya kan cuma 1 nih dari gaji, pengeluarannya banyak. Nah mungkin kerangkengnya kuat, kadang-kala keinginan hati Ustaz yang memang susah dikendalikan. Jadi gimana Ustaz masalah hati misalnya? Ya baik. Jadi pertanyaan Pak Arif ini misalnya contoh langsung ya, misalnya biar tergambar ada 5 barang yang sudah melupakan kebutuhan ya, harus dibeli, nggak bisa enggak, itu harus dibeli ya. Tapi ternyata dananya nggak cukup, begitu ya maksudnya ya, dananya nggak cukup. Sementara ya penghasilan ya segitu gitu. Nah, jadi bagaimana caranya, bagaimana kiatnya ya supaya ini bisa 5 barang ini atau 5 kebutuhan ini bisa terpenuhi. Baik, saya ingin membawa atau mengajak teman-teman semua untuk tidak lihatnya secara matematis ya, tidak lihatnya secara matematis karena kita sudah mempelajari ilmu MR ya. Kalau matematis tuh ya pertama lihat ini ya 5 kebutuhan ini nggak bakal kita bisa penuhi semuanya gitu ya. Tapi kita mau coba pakai karena kita sudah belajar ilmu MR, maka kita pakailah ilmu MR. Dari 5 barang ini kita pilih yang mana yang paling prioritas, itu pasti ya. Sudah sisa ternyata anggaran yang ada hanya cukup untuk 1 barang, maka sisa 4 barang atau 4 kebutuhan yang belum cukup ya dananya. Nah, ya terhadap 4 barang ini kita buatlah dreamnya, kita buatlah LOP-nya, ya. Kita masukkan dalam daftar LOP kita dan kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan ya rizki min haitsu la yahtasib,
dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa nggak? Bisa nggak terwujud 4 barang itu? Kayaknya nggak yakin ini. Bisa nggak terwujud 4 barang itu? Bisa kan? Insya Allah bisa terwujud 4 keinginan itu. Sudah banyak cerita ya tentang orang-orang yang kepengen sekali dengan barang-barang atau keinginan-keinginan yang tapi uangnya nggak ada. Dan ternyata ketika di dreamkan, ketika di LOP-kan, ditambah dengan ikhtiar plus tawakal kepada Allah, ya ternyata dimudahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nasrullah. Saya adalah penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang alhamdulillah buku ini menjadi mega bestseller di Indonesia. Sudah lebih kurang 4 tahun buku ini berada di pasaran dan alhamdulillah setiap bulannya selalu berada di ranking pertama, kedua di kelas manajemen. Tentunya semua ini adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap buku ini. Dan ini tulus dari hati saya ingin menyampaikan tentang ilmu-ilmu yang Allah titip kepada saya pribadi dan juga keluarga, yang alhamdulillah ketika saya tuangkan ke dalam buku ini melahirkan banyak sekali keajaiban-keajaiban kepada para pembacanya. Ada yang dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan ya secara gratis, ada yang sembuh dari kanker stadium 4, ada yang 20 tahun gak punya anak, lalu kemudian ketika membaca buku ini Allah karuniakan anak. Tentunya bukan karena semata karena buku ini, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan semua terjadi. Namun keajaiban itu ada polanya, keajaiban itu ada ilmunya. Dan di buku ini alhamdulillah sudah secara jelas saya terangkan bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Judulnya mungkin Magnet Rezeki ya, untuk menerangkan tentang adanya sebuah unsur magis gitu ya, unsur keajaiban yang ada di dalam rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya isinya adalah keajaiban demi keajaiban. Sebagaimana Siti Maryam yang mendapatkan keajaiban hanya dalam mihrabnya, mendapatkan makanan secara ajaib. Dan kemudian juga Zakaria yang mendapatkan anak secara ajaib. Juga Asif bin Barkhiyah, pasukan dari Nabi Sulaiman alaihissalam yang menarik Ratu Bilqis atau menarik istana Ratu Bilqis secara ajaib. Dan itu semua real ada di dalam kitab suci. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pola-pola keajaiban itu bisa terjadi. Dan mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan keajaiban buat Anda. Saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.